Jadi nomor satu, Anda harus benar-benar melihat atau menoleh kiri kanan depan belakang. Maksudnya gimana? Noleh kemana-mana. Jadi silakan menoleh, memperhatikan sekeliling Anda, sekeliling tempat jualan Anda warung nasi ini siapa aja gitu loh. Jadi lihat sekitar tempat jualan warung nasi Anda itu lagi berjualan di dekat pemukiman atau perkantoran. Jadi caranya berbeda-beda, teman-teman. Kalau umpamanya Anda jual warung nasi di sekitar pemukiman, strateginya beda dengan Anda menjual warung nasi meningkatkan omset bila Anda berjualan di sekitar perkantoran. Halo Sobat Tribuners, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Christine Ayu bisa kembali menyapa Tribuners. Kita akan kembali berbincang nih soal bisnis kuliner atau soal tips bisnis kuliner. Tentunya saya nggak sendirian karena sudah ditemani ahlinya, ditemani expertnya yang akan mengulas terkait hal ini. Ada Coach Ino, kita sapa dulu nih ya. Halo Coach Ino, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Christine, gimana kabarnya pada saat pandemi ini? Alhamdulillah masih sehat. Coach Ino gimana nih Coach kabarnya? Alhamdulillah harus selalu taat pada prokes ya saat ini ya. Bener, harus prokes ini harus bener-bener diterapkan gitu ya Coach ya. Kalau sekarang ini nggak boleh kita sampai teledor terkait prokes ini. Jadi Tribuners, Coach Ino ini merupakan seorang coach bisnis kuliner yang sangat expert, yang mungkin Tribuners sudah nggak asing dengan wajah Coach Ino karena sudah berkali-kali sharing di portal Tribun Jatim Network ini. Dan pada kali ini Coach Ino akan berbagi tips seputar tips kuliner tentunya ya. Kalau sebelumnya kita membahas terkait meningkatkan omset PKL penjual nasi goreng, dan kali ini kita akan membahas gimana sih cara menaikkan omset bagi warung nasi selama pandemi atau PPKM ini. Karena seperti yang kita tahu ya bahwa warung nasi ini menjadi salah satu sektor yang terdampak atau bahkan sangat terdampak dengan pandemi dan juga PPKM ini. Jadi daripada nunggu lama-lama nih, langsung nih kita alihkan ke Coach Ino. Silakan Coach Ino. Oke, selamat siang pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online. Saya di sini Ino Coach Bisnis Kuliner berusaha untuk sharing ya, untuk bagaimana caranya pengusaha-pengusaha kuliner se-Indonesia bisa pulih omsetnya meskipun terkena dampak pandemi apalagi PPKM. Jadi di sini setelah sebelumnya kata Mbak Christine, kemarin kita membahas bagaimana meningkatkan omset PKL nasi goreng. Saat ini kami berusaha ya memilihkan tema pengusaha kuliner, yaitu adalah warung nasi, apalagi warung nasi tradisional. Kenapa kita memilihkan ini? Kita mulai dari awal ya, bagaimana apa yang terjadi dari pada awal pandemi mulai masuk di Indonesia. Jadi banyak bisnis kuliner ya yang terdampak secara omset pada saat pandemi ini. Jadi mungkin ya dari awal pandemi sampai sekarang ada beberapa, atau bahkan saya juga membaca di ini ya media massa di Jakarta 1.500 restoran tutup karena tidak kuat cash flow-nya menghadapi pandemi apalagi PPKM ini. Tidak bisa makan di tempat, meskipun ada kebijakan dari pemerintah bisa makan tapi cuma 20 menit, dan juga banyak jalan yang ditutup, apalagi namanya restoran-restoran besar, kalau umpamanya lokasinya di jalan yang ditutup, ya omsetnya benar-benar anjlok atau bahkan tidak ada konsumen sama sekali. Pengusaha kuliner harus siap sedia, meskipun pandemi ini 4 tahun atau 5 tahun ke depan atau PPKM mau diperpanjang lagi, harus siap gitu loh. Karena kalau nggak siap, banyak omset merosot tajam dibandingkan sebelum pandemi. Ada beberapa pengusaha kuliner yang ini ya saya dengarkan, atau juga ada beberapa pengusaha kuliner yang saya coaching, omsetnya ada yang turun 80%, ada yang turun 90%, jadi omsetnya tinggal 10% ini. Jadi mereka bingung nih, gimana harus membiayai karyawan-karyawannya,
atau mungkin gimana caranya agar kalau umpamanya kontraknya habis nanti memperpanjang lagi gimana, duitnya dapat dari mana. Jadi pilihannya ya untuk pengusaha kuliner se-Indonesia, pilihannya ada dua. Pilihannya yang bisa dipilih oleh pengusaha se-Indonesia pada saat pandemi dan PPKM ini tinggal dua, yaitu pilihannya adalah menyerah, pasrah. Jadi menyerah kalah, pasrah pada keadaan. Jadi sudah tidak tahu lagi mau gimana caranya, atau juga berusaha ya, berusaha mencari tahu, berusaha untuk benar-benar paham strateginya bagaimana agar omset bisa bangkit lagi. Karena kalau umpamanya tidak bangkit, apalagi pada saat PPKM ini ya terpaksa bisa-bisa tutup gitu loh. Karena tidak ada pembeli, penjualannya sedikit. Jadi saat ini ya kami memutuskan untuk sharing pedagang atau pengusaha kecil kuliner. Yang kita bahas adalah warung nasi, terutama warung nasi tradisional. Karena di Indonesia banyak sekali warung nasi bertebaran. Apalagi kalau warung nasi tradisional yang banyak sekali, itu biasanya adalah UKM kecil. Mereka menjalankan bisnis dengan cara tradisional, tidak tahu strateginya bagaimana, benar-benar bergantung hidupnya pada ini penjualan hari itu juga gitu loh. Jadi kita membahas bagaimana caranya bisnis warung nasi tradisional dengan strategi yang insya Allah saya akan sharing di sini, omsetnya bisa naik saat pandemi dan PPKM. Oke, ini kan seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau bisnis kuliner ini memang sangat-sangat terdampak begitu ya Coach ya di masa pandemi dan juga PPKM darurat ini. Lantas apa sih faktor-faktor yang membuat warung nasi ini benar-benar sepi, benar-benar turun omsetnya selama pandemi, selama PPKM ini, Coach? Jadi kenapa ya warung nasi tradisional termasuk yang kena dampak yang besar pada pandemi PPKM ini? Pertama ya, ada pembatasan waktu. Jadi mungkin waktu kemarin PPKM sebelum tanggal 2 diperpanjang, banyak pengusaha atau penjual kuliner, apalagi warung nasi, yang ini menjerit ya, tidak ada pembelinya. Karena kalau beli di tempat, digusur, digerebek, ada juga yang ditutup paksa, ada juga yang masuk pengadilan langsung dikasih denda sekian juta rupiah. Jadi banyak pengusaha-pengusaha kecil berteriak tidak bisa mendapatkan konsumen karena tidak boleh makan di tempat. Jadi meskipun ada punya pembatasan waktu makan di tempat, tapi cuma dikasih 20 menit aja gitu loh. Jadi kita lihat ya banyak meme yang kayak humor-humor kayak gitu. Orang makan di tempat berapa menit itu gimana gitu loh. Jadi kayak lomba lagi balapan. Ya 20 menit mulai sekarang gitu loh. Jadi cepet-cepetan segala macam gitu loh. Jadi nggak menikmati gitu ya Coach ya. Jadi kayak kurang nikmat gitu makannya ya Coach ya. Jadi kayak males gitu makan di warung jadinya. Jadi meskipun ya boleh makan di tempat 20 menit, ternyata hal itu kurang berpengaruh meningkatkan omset pada saat PPKM. Jadi mungkin ada dampaknya tapi kecil banget gitu loh. Apalagi kalau umpamanya pengusaha ini ya, pengusaha warung gitu loh. Jadi tidak ngefek gitu loh. Dan juga kita melihat ya pada saat mulai pandemi sampai sekarang, daya beli masyarakat rendah saat PPKM. Jadi untuk seseorang ya memutuskan untuk jajan di luar atau makan di luar, di warung nasi di luar segala macam, mereka akan berpikir berkali-kali, nggak dulu seperti sebelum pandemi gitu loh. Kalau umpamanya juga ini ya warung nasi kalau dia tempatnya itu di sekitar kantoran, pada saat PPKM ini ada pembatasan kan, kantor-kantor yang apa istilahnya ya,
kantor-kantor yang benar-benar penting kayak pelayanan pembayaran, gas, kesehatan segala macam memang diperbolehkan ya, tapi ada pembatasan-pembatasan. Kalau umpamanya di luar itu peraturannya bahkan dilarang untuk pekerja atau karyawannya masuk kantor gitu loh. Jadi pada saat PPKM ini banyak kantor yang semakin sepi saat PPKM. Jadi penjual-penjual warung nasi tradisional yang jualannya itu target pasarnya adalah orang-orang kantoran bakal benar-benar gigit jari gitu loh. Karena konsumennya nggak ada. Jadi hal-hal itu yang kita lihat, kita analisa, hal itu yang terjadi pada penjual warung nasi tradisional. Dari hal-hal itu kita memberikan kesimpulan kita harus memakai strategi baru di pandemi dan PPKM ini. Coach Ino tadi sudah memaparkan nih Tribuners soal kenapa sih warung nasi tradisional ini sangat terdampak dengan adanya pandemi, apalagi dengan PPKM ini. Yang pertama tadi menyebutkan terkait peraturan makan di tempat. Meskipun sekarang pemerintah sudah memperbolehkan masyarakat untuk makan di tempat, di rumah makan atau di warung, namun durasinya hanya 20 menit dan tentunya itu nggak cukup banget nih. Kalau saya nih Coach bakal nggak cukup dengan 20 menit itu bakal nggak nyaman makannya. Akhirnya masyarakat pun enggan untuk makan di warung. Kemudian yang kedua tadi juga menyebut adanya menurunnya daya beli masyarakat ya Coach ya. Mungkin karena ada beberapa masyarakat yang dirumahkan sehingga akhirnya kesulitan begitu untuk makan, apalagi makan di luar. Dan terakhir tadi menyebutkan terkait banyak kantor yang sepi. Padahal banyak sekali konsumen dari warung nasi tradisional ini yang dari pegawai kantoran, begitu ya Coach ya? Iya, betul. Lantas dengan adanya permasalahan tadi, mungkin nggak sih Coach, penjual atau warung nasi tradisional ini bisa menaikkan omset begitu Coach? Karena melihat permasalahannya kan sangat berat nih Coach. Ini gimana nih Coach Ino? Oke, jadi kali ini ya kita akan membahas 5 saja cara praktis. Jadi cara praktis ini adalah insya Allah kalau umumnya dikerjakan berdampak untuk meningkatkan omset. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Jadi nomor 1, Anda harus benar-benar melihat atau menoleh kiri kanan depan belakang. Maksudnya gimana? Noleh kemana-mana. Jadi silakan menoleh, memperhatikan sekeliling Anda, sekeliling tempat jualan Anda warung nasi ini siapa aja gitu loh. Jadi lihat sekitar tempat jualan warung nasi Anda itu lagi berjualan di dekat pemukiman atau perkantoran. Jadi caranya berbeda-beda, teman-teman. Kalau umpamanya Anda jual warung nasi di sekitar pemukiman, strateginya beda dengan Anda menjual warung nasi meningkatkan omset bila Anda berjualan di sekitar perkantoran. Jadi Anda kalau sudah tahu ya, umpamanya sekitar saya pemukiman Coach. Jadi kalau umpamanya sudah tahu ya, sekitar Anda itu pemukiman mungkin, jadi Anda harus memperhatikan kebutuhan mereka saat pandemi PPKM ini apa aja gitu loh. Jadi di sini saran saya pertama yang benar-benar awal, setelah benar-benar tahu sekitar itu apa, siapa aja, Anda harus fokus melayani masyarakat lingkungan sekitar. Jadi fokus aja di sana. Kalau umpamanya, Coach, kadang-kadang ada orang yang membeli di warung saya adalah orang yang lewat di depan, tapi bukan orang yang tinggal di sekitar saya. Jadi, kalau umpamanya konsumen-konsumen Anda itu bukan orang yang tinggal di sekitar, maksudnya pemukiman atau perkantoran itu jadikan bonus. Jadi target pasar Anda hanya orang-orang yang sekitar Anda. Jadi bukan orang yang lewat, sekedar lewat atau beli online. Kenapa tidak fokus di online? Karena kalau fokus di online, Anda bersaing dengan ratusan penjual nasi di sana. Jadi kalau umpamanya warung nasi Anda sudah legend ya, sudah legenda,
sudah benar-benar terkenal. Jadi tidak butuh promosi lagi, Anda bisa sukses. Kalau umpamanya belanjanya, jualannya pakai online. Tapi kalau Anda biasa-biasa saja warung nasinya, jadi bagaimana caranya agar banyak orang tertarik? Biasanya kalau umpamanya penjualan online, Anda harus berani promo, diskon besar-besaran. Jadi biasanya penjual kuliner yang umpamanya diskon 50% atau 70% itu dipromokan oleh aplikasinya. Jadi umpamanya aplikasi ojek online-nya. Tapi Anda pedagang kecil gitu loh. Penjual warung nasi yang kecil, Anda tidak akan kuat kalau mainnya memberikan promo gila-gilaan seperti kayak gitu. Kalau perusahaan besar mungkin lah. Jadi Anda fokus menjual di sekitar. Kalau umpamanya Anda mendaftar di ojek online, itu jadikan bonus gitu loh. Mereka beli alhamdulillah, kalau nggak beli nggak apa-apa. Jadi fokus deh di sekitar Anda. Nomor 2 ya, jangan pernah bergantung pada orang yang makan di tempat. Meskipun sudah diperbolehkan cuma 20 menit. Jadi Anda fokus berjualan untuk konsumen yang bukan makan di tempat. Kalau ada yang makan di tempat, jadikan itu bonus. Yang seperti tadi, mereka mau beli alhamdulillah, nggak beli ya nggak apa-apa. Jadi Anda fokus menjual untuk orang-orang yang membungkus. Take away umpamanya, bahasa kerennya take away gitu loh. Jadi Anda fokus di sana gitu loh. Jadi Anda fokus menjual makanan yang dibungkus. Bisa untuk hal ini bisa dilakukan kalau konsumen Anda di sekitar Anda itu adalah perkantoran. Jadi Anda harus punya banyak menu dalam kemasan. Jadi gimana caranya agar kemasan Anda, bungkus Anda itu bisa dimakan di ruang kantor mereka. Jadi itu lebih bagus dan tidak terburu-buru. Anda juga harus mengedukasikannya gitu loh. Dijual umpamanya bungkusnya, kertas bungkus itu harganya berapa, atau pakai styrofoam itu harganya berapa. Jadi Anda fokus menjual untuk dibungkus aja daripada makan di tempat. Dan kalau umpamanya pada saat makan di tempat banyak konsumen Anda tidak taat prokes, kalau umpamanya ada rahasia, Anda juga yang kena masalah nanti. Karena kita tidak bisa mengontrol kan konsumen mau makan gimana segala macam, mau dempet-dempetan, mungkin pada saat tidak makan tidak pakai masker segala macam. Kalau umpamanya ada rahasia, Anda juga nanti yang bermasalah gitu loh. Jadi fokus menjual dalam bentuk bungkus lebih bagus. Kalau orang yang mau makan silahkan, tapi bukan itu yang kita targetkan. Itu yang terjadi kalau konsumennya adalah orang-orang kantoran. Bagaimana kalau umpamanya konsumennya adalah orang-orang pemukiman atau perumahan? Jadi di sini saran saya adalah Anda warung nasi fokus berjualan sayur, lauk, dan sambal mungkin. Jadi yang sudah diporsi. Contoh kalau umpamanya ya, yang dibutuhkan oleh keluarga atau tempat tinggal. Jual kayak sayur bayam. Sayur bayam itu sudah dibungkusin gitu loh. Jadi bisa untuk makan sekeluarga. Jadi bukan diporsi seperti satu porsi nasi bungkus, tapi Anda ini jualan sayurnya aja, atau sambelnya aja dibungkus, atau lauknya ayam goreng, ayam crispy segala macam, telur dadar segala macam sudah porsian porsi lauknya aja atau sayurnya. Gunanya agar produk-produk yang Anda jual bisa dimakan di rumah dengan nasi sendiri. Jadi biasanya kalau keluarga pingin hemat ya, apalagi pada saat pandemi ini, mereka pingin tetap makan enak, gizi juga, vitamin juga tercukupin, tapi bisa hemat gitu loh. Yaitu adalah biasanya beli lauknya aja, beli sayurnya aja, atau kuah atau sambelnya, nasinya nasi bikinan sendiri di rumah masing-masing. Jadi pasti akan lebih hemat. Seperti kayak gitu.
Oke, tadi nomor berapa ya? Tadi nomor 2. Sekarang nomor 3. Di sini adalah kita bagaimana caranya memudahkan konsumen kita. Jadi kalau bisa ya, kita lihat ya, kita sudah tahu ya, karena PPKM ini orang yang lalu lalang di jalan semakin sedikit, jalanan semakin sepi. Jadi orang-orang untuk keluar jajan keluar rumah semakin takut. Jadi agar Anda bisa memudahkan konsumen-konsumen sekitar Anda. Jadi kita fokus lagi ya, kita ulangi, Anda fokus pada konsumen di sekitar Anda. Agar memudahkan, Anda bisa membuat jasa pengantaran sendiri. Dan pesannya pakai WA untuk konsumen sekitar. Jadi konsumen kalau ingin beli, mungkin ya kantor, ingin beli nasi campur, atau si ayam goreng segala macam, mereka tidak usah keluar kantor. Coba pesennya pakai WA pribadi Anda, nanti dianterin. Jadi jangan terlalu bergantung pada ojek online. Mungkin ada Anda ya, loh kok sekarang kan ada ini promo gila-gilaan, diskon 50%, 70%, jadi ada ojek online baru yang lagi bakar duit gitu loh. Jadi bikin diskon gila-gilaan. Bisa aja, tapi ya itu diskon gila-gilaan, penjualnya banyak juga yang ngasih diskon gitu loh. Jadi nanti Anda bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain gitu loh. Jadi Anda lebih bagus ada keluarga atau karyawan Anda yang khusus untuk mengantarkan pesanan-pesanan konsumen di sekitar wilayah Anda. Dan juga agar lebih memudahkan, jadi jangan sampai ya ada kantor mungkin beli 1 bungkus minta diantar. Setelah nyampe di warung ada lagi minta 1 bungkus, kan capek kan itu bolak-balik gitu loh. Jadi bisa juga Anda memberikan ongkos kirim, jadi ada biaya antar. Bisa free ongkir dengan belanja minimal sekian rupiah. Contoh umpamanya untuk nganter ke gedung perkantoran A umpamanya. Bisa free ongkir kalau umpamanya pembelian minimal 25.000 atau 30.000. Jadi agar orang yang minta antar itu nyari teman bareng-bareng gitu loh, agar pesen bareng-bareng biar lebih banyak, jadi bisa free ongkir. Jadi agar efisien tenaga dan waktu, seperti kayak gitu. Kalau untuk penjual konsumen perumahan gimana ya Mbak Christine ya caranya ya? Dari tadi kan kita ngomong ini kan, pekerja kantoran terus. Kalau perumahan gimana ya? Ada nggak ya tips-tips yang lebih oke mungkin ya? Bagaimana menurut Mbak Christine? Kalau perumahan ya Coach, ini kan kalau orang rumah kan kebanyakan yang tadi Coach bilang, sudah ada nasi, tinggal beli lauk. Kalau nggak gitu, sudah masak nasi plus lauk, tinggal kurang camilannya nih Coach. Kalau saya kayak gitu sih Coach. Kalau dari Coach itu seperti apa nih Coach? Oke. Betul. Jadi memang kalau ke keluarga ya, sekarang pingin agar lebih hemat. Jadi strategi nomor 4, kita harus memberikan solusi untuk mereka, agar mereka bisa lebih hemat lagi. Gimana caranya ya lebih hemat ya? Jadi nomor 4 ya, buat paket pembelian. Semakin banyak belanja, semakin hemat. Jadi mungkin ya kalau banyak konsumen tidak diedukasikan, tidak diarahkan, mereka tidak kepikiran gitu loh. Jadi udah deh saya cuma beli untuk 2 porsi aja untuk 2 orang. Tapi kalau diedukasikan, kalau beli untuk 4 orang nanti bisa dapat diskon loh. Atau mungkin kalau untuk beli untuk 4 orang atau sekeluarga nanti dapat gratis ini dan itu. Jadi bagaimana memaksa secara halus konsumen Anda agar mereka beli lebih banyak. Jadi kalau maunya benar-benar beli lebih banyak, kadang-kadang dipaksakan bisa untuk makan 2 kali.
Jadi bisa untuk makan malam dan juga bisa untuk sarapan pagi besok. Jadi buat paket untuk bisa dimakan sekeluarga, belanja lebih banyak, lebih murah. Solusi lebih hemat untuk dimakan sekeluarga. Saran saya adalah diedukasikan kata-kata hemat ini gitu loh. Jadi tulisan paket hemat keluarga. Beli apa, dapat apa. Jadi kadang-kadang kalau tidak ada tulisan hemat atau hemat keluarga, kadang-kadang mereka biasa aja gitu loh. Halah, hematnya kayak gimana sih? Tapi kalau ada tulisan hemat sekeluarga atau mungkin paket hemat PPKM, mereka bahkan kepikiran, oh iya ya, bisa lebih hemat lagi, nggak apa-apa deh, saya beli banyak, nanti bisa dimakan 2 kali, jadi mungkin untuk makan siang sama makan malam mungkin, atau makan malam sama besoknya sarapan. Jadi harus diedukasikan gitu loh. Kalau beli di tempat Anda, mereka akan bisa mendapatkan hemat lebih besar gitu loh. Jadi caranya ya, mungkin selain diskon, saran saya bisa memberikan strategi beli banyak bisa dapat gratis atau free macam-macam. Jadi contohnya beli 4 dapat free kerupuk atau es teh atau segala macam yang produknya itu cost-nya atau biayanya kecil tapi marginnya tinggi gitu loh. Contoh ya, mungkin beli 4 porsi dapat es teh gratis. Es teh itu 1 gelas itu biayanya berapa? Paling nggak sampai Rp1.000. Tapi dijual itu bisa Rp3.000. Jadi keuntungannya besar banget gitu loh. Nggak apa-apa deh, karena keuntungannya besar banget, biaya nggak sampai 1.000 itu digratiskan, dikasihkan ke konsumen. Tapi syaratnya adalah mereka harus beli banyak. Jadi Anda harus benar-benar tahu produk-produk apa yang Anda jual yang biayanya kecil, marginnya tinggi. Jadi agar konsumen Anda ya benar-benar punya keinginan untuk beli lebih banyak. Kalau Anda konsumen Anda beli lebih banyak, omset Anda juga akan lebih besar. Meskipun Anda tidak mendapatkan margin dari es teh, nggak masalah. Yang penting produk Anda banyak laku, cepat habis, daripada nggak ada yang beli atau yang beli cuma sedikit gitu loh. Jadi harus pakai strategi seperti kayak gitu. Selanjutnya kita strategi nomor 5. Strategi nomor 5 nih yang paling penting loh. Bener-bener paling ngefek meningkatkan omset. Menurut Mbak Christine apa nih ya? Yang paling bener-bener penting, lebih penting mungkin daripada strategi-strategi sebelumnya. Kalau saya kayaknya ukuran makanannya deh, Coach. Betul, betul. Jadi pada saat pandemi ini ya, mereka pingin berhemat. Kalau umpamanya ngelihat ya makanan-makanan yang ukurannya jumbo-jumbo, harganya murah, mereka kadang-kadang ini lapar mata gitu loh. Lapar mata, benar-benar. Lapar mata. Jadi mungkin bisa dimakan atau mungkin dibagi 2 untuk makan sekarang sama nanti. Jadi contohnya ya, kalau Anda jual telur dadar, bikin pada saat pandemi ini, terutama PPKM, buatlah produk telur dadar yang besar banget, harganya murah. Gimana caranya? Porsinya itu jumbo banget, telur dadarnya tapi murah. Jadi caranya adalah Anda harus menggunakan tepung yang banyak. Jadi kalau umpamanya ya telurnya mungkin ya normal lah, satu butir. Tapi kalau tepungnya banyak itu kan benar-benar mekar gitu loh. Jadi jumbo-jumbo harganya murah. Atau juga Anda jual ya mungkin kayak gorengan, kayak tempe. Tempenya tempe tepung. Jadi tepungnya itu dibanyain jadi benar-benar crispy, gede, harganya murah. Atau juga bikin ya kayak dadar jagung umpamanya ya. Dadar jagung juga gimana caranya agar dadar jagungnya tuh jumbo-jumbo tapi harganya murah gitu loh. Dan ini juga banyak dilakukan oleh pengusaha ayam goreng. Jadi bikin ayam goreng crispy,
ayamnya kecil banget gitu loh. Tapi itu taburan apa ya istilahnya coating ya. Coating itu lapisan dari ininya, dari tepungnya itu tebal banget gitu loh. Jadi benar-benar ayamnya itu menggoda, besar-besar, tapi harganya murah. Karena ayamnya kecil sebenarnya, tapi tepungnya yang banyak banget gitu loh. Jadi itu diedukasikan ya, ditulis gitu loh. Porsi jumbo pandemi atau porsi jumbo PPKM gitu loh. Jadi yang jualnya itu yang besar-besar, yang porsinya banyak-banyak, lauknya, tapi sebenarnya kosnya kecil gitu loh. Insya Allah kalau umpamanya konsumen banyak yang tahu, apalagi sudah ada free ongkir ya, untuk pengantaran konsumen sekitar, mereka pasti insya Allah banyak yang beli. Seperti kayak gitu. Seperti kayak gitu. Siap. Luar biasa dari Coach Ino tadi sudah menyebut 5 tips, cuma 5 ini benar-benar ampuh untuk menaikkan omset. Tadi yang pertama saya sebutkan kembali, yang pertama tadi terkait penjual nasi ini atau warung nasi ini harus fokus dengan kebutuhan di sekitar. Apakah ada di sekitar perumahan, permukiman, atau di perkantoran, karena kebutuhan antara keduanya berbeda. Kemudian yang kedua, jangan fokus dengan pembeli yang makan di tempat, karena meskipun diperbolehkan, tapi hanya dengan waktu 20 menit. Jadi lebih baik jangan fokus dengan konsumen yang makan di tempat. Kemudian tadi menyebutkan yang ketiga, ada inovasi pemesanan via WhatsApp dan diantarkan langsung begitu ya Coach ya. Jadi tidak usah bergantung kepada ojek online, jadi bisa mengantarkan langsung ke konsumen biar kosnya juga lebih murah. Kemudian yang keempat tadi menyebutkan untuk memberikan paket ya Coach ya. Paket, jadi semakin banyak yang dipesan maka akan mendapatkan bonus atau dalam istilahnya ini ada paket spesial begitu. Ini yang bisa menjadi opsi bagi warung nasi yang berada di sekitar permukiman atau perumahan, di mana orang rumah, apalagi ibu-ibu ini pengen beli porsi yang besar, dan tentunya kalau ada bonus ini bisa menarik perhatian mereka. Dan terakhir tadi menyebutkan kan yang paling penting ya Coach ya, jadi membuat sajian ini jumbo tapi dengan harga yang murah. Oke nih Coach. Cuman Coach kalau misalnya nih dalam seminggu itu misalnya penjual warung nasi itu memberikan satu menu spesial misalnya di akhir pekan, ini ngefek gak sih Coach? Misalnya warung nasi sederhana begitu ya, atau masakan-masakan rumahan gitu, tiba-tiba di akhir pekan ini buka PO istilahnya Coach, PO misalnya sebelah atau bakso aci, itu ngefek gak sih Coach kayak gitu Coach? Akan ngefek sekali kalau pakai PO ya. Jadi istilahnya harus diedukasikan beberapa hari sebelumnya. Jadi bagusnya adalah penjual bisa memproduksi sesuai dengan pesanan. Dan juga berapa jam aja sudah ludes gitu loh. Karena itu pesanan semua gitu loh. Itu bagus juga kalau umumnya pada weekend ya, untuk orang-orang yang kerja di kantor. Jadi pada saat hari libur mereka kan tidak di kantor kan. Jadi bisa dapat dua-duanya target pasarnya itu gitu loh. Tapi itu kayaknya khusus untuk ini ya, penjual nasi yang di perumahan ya, di pemukiman ya. Kalau di kantoran kayaknya pada tutup kan kantornya kalau weekend ya. Seperti kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya nih Coach, kita mengganti menu gitu. Tadi kan yang poin 5 kan menyebutkan lauk yang jumbo tapi dengan harga yang murah. Kalau misalnya pedagang warung nasi ini sebelumnya berjualan ayam, misalnya ayam dengan potongan yang besar, kemudian ketika PPKM pandemi ini sepi, kemudian dia beralih nih Coach ke ayamnya kecil tapi dengan layer atau tepung yang besar. Ini apakah nanti akan membuat konsumen kecewa gitu Coach, atau bisa dibuat misalnya ada menu yang potongan besar itu ditambah dengan menu dengan tepung atau dengan tambahan bumbu yang besar itu Coach. Seperti apa Coach Ino? Oke, jadi kalau umpamanya ya kita membuat menu baru, gimana caranya agar menu baru itu banyak orang yang nyoba? Maksudnya perkenalan, jadi banyak orang yang nyoba. Kita harus memberikan ya, tipsnya adalah
menu itu harus diberi nama. Jadi kalau kita cuma produk baru ayam jumbo itu bagus sih, daripada kita cuma diem-dieman aja tidak ada tulisan di depan. Jadi kalau tidak ada tulisan di depan, orang disangkanya ya biasa-biasa aja. Mungkin dikasih tulisan ya, menu baru mulai hari ini ayam jumbo kremes PPKM umpamanya. Itu membuat orang penasaran, jadi pingin beli, pingin nyoba. Nanti mereka itu akan mau membeli lagi atau enggak, maksudnya untuk repeat buying ya, untuk membeli lagi itu tergantung dari kepuasan mereka. Ekspektasi mereka itu cocok apa enggak. Itu bisa diminimalkan, ekspektasinya itu disamakan, yaitu kalau maunya menunya ditulis gitu loh. Ayam goreng jumbo crispy PPKM. Jadi kalau maunya ada tulisan PPKM-nya, jadi ngerti produk ini khusus untuk orang-orang yang kena masalah pada saat PPKM gitu loh. Jadi akhirnya, waduh, saya juga merasa saya kena masalah nih PPKM ini, produk ini cocok banget gitu loh. Jadi ini ya pakai istilahnya kalau ilmu saya namanya hypnoselling gitu. Jadi menjual, jadi diarahkan gitu loh, tidak hanya menjual produk, tapi ada ininya ada tulisan PPKM itu gitu loh. Insya Allah bisa lebih ngefek sebenarnya. Oke. Apakah penjualan bisa naik dengan tambahan kita membagikan brosur atau flyer gitu, Coach? Misalnya ada warung di tengah perumahan misalnya ya, kemudian ada menu baru, karena jarang orang lewat di situ, jarang orang lihat tulisan ada ayam jumbo PPKM tadi, terus si penjual ini membagikan flyer gitu, Coach, atau membagikan brosur ke sekitar, ini ngefek nggak sih, Coach? Ngefek banget, apalagi ini ya, karena kita hanya menjual di sekitar wilayah kita ya, sekitar tempat penjualan kita. Ingin nggak caranya biar bisa lebih ngefek lagi daripada itu? Gimana nih, Coach? Kok saya yang penasaran ya? Jadi ya, brosur itu ya harus ditulis gitu loh. Menu baru, gratis es teh jumbo, pembelian promo hanya sampai tanggal berapa. Jadi makanya produknya benar-benar menggoda. Jadi istilahnya ada produk kayak ayam goreng crispy jumbo PPKM, itu sudah membuat orang penasaran kayak gimana sih jumbo crispy ada PPKM lagi gitu loh. Benar-benar membuat orang tertarik kan. Tapi kalau orang tertarik, apakah pasti 100% dia benar-benar beli? Nggak selalu sih, Coach. Pasti nggak selalu kan. Nggak selalu. Kita memaksimalkan benar-benar membuat orang benar-benar beli, yaitu pakai promo itu gitu loh. Jadi pembelian maksimal sampai tanggal sekian akan dapat free es teh jumbo atau free apa. Kita gratiskan, free-nya itu yaitu produk yang cost-nya itu benar-benar murah dan keuntungannya besar. Es teh itu marginnya gede banget gitu loh. Jadi mungkin ya beli 3 potong atau 4 potong ayam goreng jumbo crispy gratis es teh selama promo sampai tanggal ini. Jadi karena ada limitnya, ada rentang waktunya ya, mereka benar-benar ya udah deh beli. Apalagi ditulis di bawahnya, pesan tidak perlu keluar rumah, cukup hubungi WhatsApp ini. Jadi dia tuh pesan itu cuma WhatsApp aja bisa di free ongkir apalagi gitu loh. Jadi orang yang membaca brosur itu ya, kalau dia tidak membeli, seolah-olah dia akan menjadi orang yang terbodoh sedunia. Jadi benar-benar digoda banget. Kalau mainnya nggak action, nggak dapet itu gitu loh. Apalagi produknya aja sudah membuat orang penasaran gitu loh. Jadi seperti kayak gitu tuh. Lah bagus nih Mbak Christine. Jadi kalau mainnya ditanya, jadi ilmu saya keluar semua. Gitu Mbak Christine. Oke, ini nggak kerasa nih, Coach, sudah 1 jam kita berbincang-bincang. Coach juga sudah berbagi ilmu. Dan gimana nih Tribuners, apalagi bagi para pemilik warung nasi, gampang untuk menaikkan omset di masa pandemi ini kan. Jadi kalau misalnya omsetnya pengen naik, langsung nih mengikuti saran dari Coach Inu. Coach Inu, terakhir nih, apa yang ingin disampaikan kepada
penjual atau pemilik warung nasi yang terdampak PPKM dan juga pandemi ini? Oke, untuk Anda ya, penjual warung nasi, entah itu penjualnya itu di sekitar perkantoran atau pemukiman, pastikan mindset seperti kayak gini. Tidak ada masalah yang tanpa solusi. Semua itu ada solusinya. Insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Yang penting tetap semangat, berprasangka baik pada Tuhan ya, karena semua ini adalah ujian. Semua hal yang kita dapatkan, hal yang susah segala macam, pasti ada hikmahnya. Jadi tetap selalu berusaha untuk menuntut ilmu agar Anda bisa keluar dari masalah pandemi PPKM ini dengan selamat dan juga mungkin saja bisa lebih sukses lagi daripada sebelumnya. Tetap semangat. Seperti kayak gitu, Mbak. Tetap semangat jadi kuncinya nih Tribuners. Baik, terima kasih banyak Coach Inu karena sudah berbagi pada hari ini. Ditunggu tips-tips seputar bisnis kuliner selanjutnya ya Coach ya. Sampai berjumpa kembali Coach Inu. Oke, sampai jumpa. Oke, dan Tribuners, sekian bincang-bincang edisi kali ini. Sampai berjumpa kembali di bincang-bincang soal tips bisnis kuliner selanjutnya bersama Coach Inu. Saya Christine Ai, pamit undur diri. Sampai jumpa.